Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan seperti yang kita rasakan saat ini. Kedua kalinya beriring salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Bana Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Sulhari selaku dosen mata kuliah Metode Studi Islam. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Indah Yuni Pertiwi. Saya dari kelompok 3 yang bertugas sebagai moderator. Adapun rekan-rekan saya dari kelompok 3 yaitu Melani Saputri, Azizah Damayanti, dan Saidi Anwar Hasibuan. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yang pokok adalah Al-Quran dan hadis, yang keduanya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dan keduanya pun memiliki peranan penting untuk kehidupan manusia. Walaupun ada perbedaan dari segi penafsiran dan aplikasi, namun setidaknya ulama sepakat bahwa keduanya harus dijadikan rujukan. Dari keduanya, ajaran Islam diambil dan dijadikan pedoman utama. Baiklah, itu sedikit latar belakang dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Adapun materi selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya, materi yang pertama akan dibahas oleh Melani Saputri. Kepada Melani Saputri, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, yang mana dalam buku Ushul Fiqih 2018 karya Rusdaya Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan sunnahnya Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Al-Quran dan hadis merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi sumber pendidikan Islam pertama dan utama. Al-Quran merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Keuniversalan ajaran mencakup ilmu pengetahuan yang tinggi dan sekaligus merupakan kalam mulia yang esensinya tidak dapat dimengerti kecuali bagi orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas. Al-Quran diturunkan Allah untuk menunjuki manusia ke arah yang lebih baik. Firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-64 yang berbunyi, "Wama anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun."
sebagaimana artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Terima kasih saya ucapkan kepada Melani Saputri yang telah membahas materinya. Materi selanjutnya yaitu akan dibahas oleh Azizah Damayanti. Kepada Azizah Damayanti, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menyambung materi dari saudari Melani. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyambung materi ini. Seseorang tidak mungkin dapat berbicara tentang pendidikan Islam tanpa mengambil Al-Quran sebagai satu-satunya rujukannya. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu pada sumber-sumber yang termuat dalam Al-Quran. Dengan berpegangan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, terutama dalam pelaksanaan pendidikan Islam, akan mampu mengarahkan dan mengantarkan manusia bersifat dinamis kritis serta mampu mencapai esensi nilai-nilai ubudaya dalam penciptanya. Proses pendidikan Islam akan senantiasa terarah dan mampu menciptakan dan mengantarkan outputnya sebagai manusia berkualitas dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang dilakukannya. Hal ini hampir 2/3 dari ayat Al-Quran mengandung nilai-nilai yang membudayakan manusia dan memotivasi manusia untuk mengembangkan lewat proses pendidikan. Al-Quran memiliki misi dan implikasi kependidikan yang bergaya imperatif, motivatif, dan persuasif dinamis sebagai suatu sistem kependidikan yang utuh dan berdemokrasi lewat manusiawi. Proses kependidikan tersebut bertumpu kepada kemampuan rohania dan jasmani masing-masing individu peserta didik. Sumber nilai Islam. Islam sebagai negara samawi yang dijamin akan menyelamatkan umat manusia yang beragama Islam dan melaksanakan ajarannya. Sebagai agama samawi, yakni agama yang berasal dari Rabbani, maka sebagai sumbernya berasal dari Rabbani itu keniscayaan yang tidak terbantahkan. Dengan demikian, sumber norma dan nilai Islam adalah sebagai berikut. 1. Sumber pokok, yaitu adalah Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. Dan poin yang kedua yaitu sumber tambahan ijtihad. Isi pokok dalam Al-Quran. Pada garis besarnya, Al-Quran memuat yaitu yang pertama, akidah. Yang kedua, syariah. Yang ketiga, akhlak. Yang keempat, kisah-kisah lampau. Yang kelima, berita-berita yang akan datang. Yang keenam, pengetahuan ilahi penting lainnya. Al-Quran terdiri dari 114 surah. Surah terdiri atas ayat-ayat, terdiri atas 6.274 ayat atau 6.360 ayat, terbagi atas satu, yakni surah-surah Makkiyah, yakni surah-surah yang dinuzulkan kepada Nabi Muhammad SAW pada periode ia di Mekah, yaitu sejak tahun 13 sebelum Hijriah sampai tahun-tahun terakhir menjelang Hijriah. Dan yang kedua yaitu surah-surah Madiyah, yakni surah-surah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW pada masa ia di Madinah sejak 3 tahun pertama Hijriah sampai dengan akhir hayat beliau tahun 11 Hijriah. 2. Al-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam keduanya setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi.
Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik, perbuatan terpuji maupun tercela. Secara terminologi, ahli fikih dan hadis berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Menurut para ahli, hadis sunnah sama dengan hadis, yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Pengertian sunnah dan hadis. Sunnah bisa berarti perilaku, sirah, jalan, kebiasaan atau ketentuan. Sunnah dalam pengertian ini bisa mencakup sunnah yang baik maupun sunnah yang buruk. Dalam pengertian ini Al-Quran menyebutnya dengan sunnah al-walin, yakni sunnah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang terdahulu. Al-Anfal ayat 38. Terima kasih saya ucapkan kepada Azizah Damayanti yang telah membahas materinya. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari beberapa materi pembahasan rekan saya. Simpulannya adalah Al-Quran merupakan sumber nilai yang absolut dan utuh, ekstensinya tidak akan pernah mengalami perubahan. Kemungkinan terjadi perubahan hanya sebatas interpretasi manusia terhadap teks ayat yang menghendaki kedinamisan pemaknanya sesuai dengan konteks zaman, kondisi, dan kemampuan manusia dalam melahirkan interpretasi. Selama ini, as-sunnah Nabi hanya dilihat dari aspek praktis dan produk saja, sehingga sunnah Nabi hanya didefinisikan sebagai bentuk dan ucapan atau sikap tertentu dari Nabi SAW, sehingga ketika hadis Nabi difahami untuk diamalkan, maka yang muncul adalah pemahaman dan pengalaman secara lahiriah, tekstual, dan tidak pernah ada perubahan walaupun tuntutan kondisi dan perubahan waktu yang terus terjadi. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 memohon maaf kepada Bapak dan juga teman-teman semuanya apabila ada kata-kata kami yang salah. Kami mohon maaf. Baik, saya akhiri materi ini ataupun pembahasan ini yang dibahas oleh kelompok 3. Semoga pembahasan dari kelompok 3 bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.